Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Staf desa di Goa digerebek istrinya saat membawa perempuan lain ke rumah kontrakan. Puluhan mahasiswa tuntut polisi selidiki dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. Guru pesantren diduga pukul santri hingga korban luka lebam di mata. Informasi selanjutnya bisa jadi pelajaran untuk Anda agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Gara-gara lupa cabut kunci kontak saat parkir, sepeda motor milik seorang ibu dibawa kabur pencuri. Pencurian itu terjadi saat korban sedang menjemput anaknya sekolah. Hanya karena masalah gampang, sepeda motor pun hilang. Sepeda motor yang terparkir persis di depan klinik gigi di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Makassar, ternyata sudah diincar. Pria berbaju hitam pura-pura mondar-mandir seorang diri. Rupanya ia sudah mengintai sepeda motor ini karena kunci kontaknya masih menempel. Kelengahan pemilik motor pun mempermudah pencuri bawa kabur kendaraan. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Panakukang. Polisi telah memeriksa kamera pengawas untuk kepentingan penyelidikan. Saat ini korbannya sudah melaporkan kejadian tersebut di Polsek Panakukang. Dan saat ini sementara dilakukan lidik siapa pelaku daripada pencurian tersebut. Untuk barang bukti apakah sudah diamankan CCTV-nya juga? Sudah, jadi barang bukti CCTV sudah diambil rekamannya sama polisi dari Polsek Panakukang untuk sebagai bahan penyelidikan. Jangan lengah saat memarkirkan kendaraan. Disarankan gunakan pengaman atau kunci ganda untuk mempersulit tindak pencurian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolres Pindrang. Mereka menuntut aparat kepolisian menyelidiki dan menindak dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang memicu kelangkaan sehingga menimbulkan antrian panjang di SPBU. Puluhan mahasiswa berkumpul di depan Mapolres Pindrang pada Kamis siang. Mereka membakar ban, berorasi sambil membawa spanduk, mengutarakan kekecewaan mereka terhadap penanganan kelangkaan BBM subsidi. Mahasiswa menilai polisi terlihat membiarkan penyalahgunaan BBM subsidi yang marak terjadi, sehingga menimbulkan antrean panjang di SPBU. Demonstran meminta polisi tegas dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Sebab sebelumnya mahasiswa menemukan adanya kecurangan, mobil yang menggunakan tangki modifikasi mengisi BBM subsidi di salah satu SPBU. Nah, kalau sejauh ini ada beberapa laporan kemudian teman-teman kita di lapangan yang kita duga itu penyalahgunaan BBM subsidi. Ada beberapa di Pertamina itu kami pernah dapati ada beberapa diganti dengan kemudian diisi BBM di situ. Untuk jenis BBM-nya kami tidak tahu persis. Tuntutan demonstran direspon oleh Kanit Tipiter Polres Pindrang. Kedepannya polisi akan melibatkan mahasiswa menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Kami tidak akan manggil, namun kami akan terjun langsung melihat ke lapangan dan kami mengajak tadi adik-adik untuk bersama-sama mengawal proses-proses pengawasan-pengawasan seperti yang akan kami laksanakan pada esok hari. Meski sempat diwarnai ketegangan, unjuk rasa berakhir dengan tertib. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Kapal ambulans pemerintah Kabupaten Pangkep yang dinyatakan hilang ditemukan di perairan Selat Madura, Jawa Timur. 3 anak buah kapal yang dalam keadaan lemas berhasil selamat setelah ditolong oleh warga. Ada ketemukan di sini, ketemu di sini. Tangis haru mengiringi kedatangan anak buah kapal ambulans pemerintah Pangkep, Sulawesi Selatan yang dinyatakan hilang. Setelah bertugas mengantar pasien di wilayah Pulau Tinggalangan menuju Pulau Dewakang pada 13 Oktober 2025. Diduga kapal terbawa arus laut saat mesin kapal mati.
Kapal mereka akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan yang melintas di kawasan perairan Sumeneb, Madura pada 24 Oktober 2025. Warga menolong dan memberikan makanan serta air minum kepada anak buah kapal yang lemas kehabisan perbekalan minum serta makanan. Sampai malam ke-5 sudah tidak ada air, sudah habis. Kita tidak minum ke siang itu. 2 hari 2 malam tidak minum. Jadi saya coba minum Mbak. Saya coba minum minyak goreng. Meski sempat tak terlihat oleh kapal nelayan di sekitarnya, mereka akhirnya berhasil bertahan dan pulang ke keluarga dengan selamat. Hari ini tanggal 24, alhamdulillah sudah dapat info bahwa masyarakat kami ditemukan di Sumeneb, di Madura dalam kondisi yang alhamdulillah masih hidup. Dan infonya tadi bahwa ada kurang lebih sampai 10 harian terombang-ambing di tengah laut. Sebelumnya, tim SAR Makassar telah menutup pencarian kapal ambulans yang hilang pada Selasa 21 Oktober setelah 7 hari pencarian. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kekerasan lagi-lagi terjadi di lingkungan pesantren. Di Kabupaten Maros, seorang guru pesantren diduga memukul muridnya hingga matanya lebam. Keluarga korban yang tidak terima mendatangi sang guru, mengamuk dan minta klarifikasi atas pemukulan tersebut. Paman dari santri yang diduga dipukul oleh sang guru berinisial AJ tak bisa menahan emosi saat bertemu terduga pelaku. Ia balik memukul sang guru yang sedang memakai helm. Keluarga terduga korban mengamuk meminta penjelasan kepada sang guru. Keluarga pun semakin emosi ketika terduga pelaku malah diam dan tersenyum saat dimintai penjelasan. Kasus dugaan pemukulan guru terhadap santri terjadi di Pondok Pesantren Al-Amin di Kecamatan Lau, Maros. Korban berinisial Ika diduga dipukul oleh gurunya saat jam pelajaran berlangsung. Penyebabnya karena sang murid tak menggubris panggilan gurunya. Saat ini polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Saat guru ini melakukan pengajaran, dia melihat salah satu siswanya yang mana korban ini dipanggil, sehingga tidak memberikan alasan yang menurutnya tidak wajar, langsung dipukul. Itu berapa kali memukulnya? Setelah dipukul 1 kali, terus didatangi lagi dan ditampar 1 kali. Tindakan kekerasan di lingkungan pesantren sempat jadi perhatian di media sosial. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Seorang staf desa di Goa digerebek oleh istri sahnya saat membawa perempuan di rumah kontrakan. Diduga perempuan yang ada di dalam kamar kontrakan merupakan selingkuhannya. Keduanya kini diperiksa di kantor polisi. Perempuan berinisial RA sangat emosi setelah tahu suaminya membawa perempuan lain ke dalam rumah kontrakannya di Kecamatan Palangga, Goa. Sang istri lalu menggerebek suaminya yang sedang berduaan di dalam rumah tersebut. Teriakan sang istri yang begitu keras memicu perhatian warga sehingga mereka berkerumun. Setelah diperiksa, keduanya dibawa ke Mapores Goa untuk dimintai keterangan sekaligus menghindari amukan massa. Pasangan yang diduga selingkuh ini diteriaki warga saat masuk ke dalam mobil. Belakangan diketahui sang pria merupakan staf desa Katangka, Kecamatan Bontonompo. Menurut kepala lingkungan setempat, dugaan perselingkuhan itu pertama kali diketahui oleh sang anak lalu dilaporkan kepada ibunya. Ada warga yang dapati bawa perempuan masuk ini. Tapi yang grebek istrinya sendiri. Istrinya sendiri? Iya. Dari mana dia tahu kalau ada suaminya bawa perempuan? Lewat teleponnya anaknya. Anaknya sempat lihat ini bapaknya bonceng perempuan. Katanya di telepon mamanya bilang ada bapak itu bawa perempuan. Pasangan yang diduga selingkuh itu diperiksa di unit PPA Polres Goa. Kami tadi mengamankan seorang laki-laki dan perempuan yang ditemukan berdua di rumahnya. Baru kami dalami. Sementara kami dalami. Polisi masih mendalami hubungan dari keduanya serta meminta keterangan dari saksi di lokasi.
Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.